di Sansel Talk kita akan ngobrol bareng sama Divisi Propam Polri untuk cari tahu inovasi terbaru nih dari Propam untuk bisa menghadirkan solusi instan gitu untuk masyarakat memberikan pengaduan terkait adanya pelanggaran dari anggota kepolisian gitu Betul, ya. jadi ini disclaimer karena gue sempet salah sangka gitu ya. Kirain ini adalah bisa ngaduin siapa aja. Kalau kayak udah nyebelin, tak aduin ke sini gitu. Ternyata bukan. Bisa juga nanti Bapak Polisi akan nyambungin ke yang lain ya, tapi repot jadinya. Tapi mungkin kita harus mengetahui dulu sebetulnya kayak pengaduan digital ini seperti apa cara bekerjanya atau bagaimana sebetulnya kita masyarakat juga bisa menjadi bagian dari ekosistem Ya. gitu ya, satu negara yang lebih disiplin gitu ya, atau mungkin juga bisa membantu pengawasan lebih maksimal juga gitu Ya. dari anggota-anggota Polri. Kita ngobrolnya bareng sama Bapak Irjen Pol Abdul Karim, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri alias Propam Polri. Selamat sore Pak Abdul Karim. Selamat Terima sore, kasih udah Bapak. mau datang Iya. ke Detikom Pak, Detik Sore hari ini. Kita dengar tadi layanan ini adalah sebuah terobosan Inovasi. gitu ya Pak ya. Iya, betul. Karena masyarakat jadinya nggak perlu repot-repot lagi datang ke kantor. Iya. Kalau misalnya ada anggota kepolisian yang nakal gitu Pak ya. Iya. Karena kan Propam ini adalah polisinya polisi Pak ya. Iya, kurang lebih begitu ya. Nah mungkin Pak Abdul Karim mau bercerita dulu mengenai sebetulnya apa sih alasannya akhirnya Polri sendiri meluncurkan Iya, gitu ya iya. satu inovasi yang ini. Iya Mbak, jadi begini. Jadi kita melihat latar belakang selama ini pengaduan terhadap anggota Polri itu sudah ada mekanismenya. Tapi mekanismenya itu lebih banyak sifatnya offline. Oke. Artinya masyarakat ini harus datang ke kantor kepolisian. Mulai dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat Polda maupun tingkat Polres. Nah ini yang artinya yang membuat masyarakat itu agak kurang begitu banyak yang mau berpartisipasi dalam melakukan pengaduan ini. Ya. Nah, saya melihat karena persoalan ini, ya, kemudian saya mencoba untuk berpikir dengan staf saya tentunya, ya, bagaimana kita bisa membuat satu terobosan yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Yep. Terus kemudian bisa lebih mudah dan lebih cepat dan lebih transparan. Nah, kemudian kita dapatlah satu formulasi seperti ini ya dengan menggunakan QR code Yanduan. Karena kan masyarakat kita apalagi kaum anak-anak muda sekarang Gen Z ini kan semuanya udah pakai QR code bayar mau ini semuanya sudah Semuanya di Pakai handphone. handphone semuanya. One semua. click away. Iya. Nah, tadi Mbak udah nyobain kan. Betul. Jadi artinya dengan kita menggunakan barcode ini langsung kita akses, itu pun sudah langsung di tampilan depan. Betul. Jadi ini sebetulnya yang juga Detikers lagi lihat di layar Detikers ini mudah banget kalau mungkin juga kalau Detikers sempat lihat di jalan juga sebenarnya sudah disosialisasikan juga Sudah gitu ya. ada. QR code-nya tuh bisa aku sebenarnya sempat menemui juga tapi di Bandung ternyata ketemunya. Jadi aku Iya. kira itu adalah untuk aduan masih bingung sih maksudnya itu untuk aduan apa ya Iya, gitu. iya. Begitu masuk ternyata langsung masuk ke yanduan.propam.polri.go.id. Iya. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke form pengajuan aduan gitu ya Pengajuan Pak ya. aduan. Jadi sebenarnya ini yang salah satu yang menarik adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Betul. Mungkin masyarakat juga masih ada yang segan atau takut atau bingung mungkin gitu ya Pak Iya, ya. iya. Jadi dengan adanya mekanisme seperti ini partisipasi publik semakin meningkat Mbak ternyata kalau saya lihat. Tapi memang kita perlu sosialisasi yang lebih maksimal lagi ya, lebih masif lagi kalau saya lihat kurang. Masuk datang ke sini Pak ya. Iya. Ini salah satu bentuk sosialisasi. Betul. Iya. Pasti tadi juga sempat disampaikan bahwa salah satu keunggulannya selain kemudahan, kecepatan gitu ya, juga transparansi tadi. Mungkin boleh dijelasin ke kita Pak, transparansi yang dimaksud dengan adanya layanan dengan metode baru ini kayak apa tuh yang diharapkan sama Polri? Ya, jadi transparansi di sini ketika publik
melaporkan menggunakan fasilitas aplikasi ini tentang melaporkan salah satu anggota, dia akan mendapatkan nomor registrasi, nomor pengaduan. Oke. Dari nomor pengaduan ini dia akan bisa mengetrace Oh. sejauh mana pengaduan dia yang I sudah see. dilaporkan. Jadi kayak kita beli paket Pak ya? Iya, Di benar. marketplace misalnya. Iya, Ada Jadi ada nomoresi Iya, maksud iya. lo. ada detailnya lagi di DC Cakung. Iya, iya, misalnya. iya, kayak gitu. Jadi ini kita bisa lihat Pak, Iya. ini laporan udah sampai Iya, mana iya. gitu. Heeh. Oh gitu. Wow, Iya. menarik karena memang Pak nggak cuman laki-laki, nggak cuman perempuan, kita butuh kepastian. Kita jadi pengen bisa lihat nih kepastiannya sudah sampai mana Iya. ditanganinya gitu Iya, ya iya. oleh Polri juga Iya. gitu ya Pak. Dan kita transparan ya Mas, nggak ada yang bisa kita manipulatif, nggak ada yang bisa kita rekayasa, nggak bisa. Jadi contohnya kayak pengaduan masyarakat, misalnya orang Papua. Oke. Jadi yang diadukan bahasanya itu bahasa Papua. Alright. Misalnya yang mengadukan itu masyarakat Maluku. Jadi bahasa yang diketik itu bahasa orang-orang Maluku. Begitupun Sumatera, ini nggak bisa kita rubah-rubah, kita rekayasa, Iya. nggak bisa. Jadi betul-betul murni. Itu tadi transparansi tadi yang Iya, dimaksud juga ya. Dan Menarik. ini juga menarik juga soal tagline dari program Yanduan ini adalah sekali klik aduan sampai ke Propam. Iya. Karena memang juga begitu Detikers nih. Nah, ini lagi mumpung lagi ditayangkan juga. Memang ya mudah juga sih tinggal memasukkan data diri gitu ya. Kemudian nanti disertakan juga kronologi begitu ya, Iya, kronologi yang dan kronologi. kalau bisa ada bukti gitu ya, Iya, disertakan juga gitu kan. betul. Sekarang juga kalau misalnya kita lihat apa ya ada oknum yang nakal gitu ya, kayaknya dikit-dikit memang langsung nyalain kamera gitu, bisa Iya. langsung dimasukkan ke situ juga Iya. ya Pak ya. Jadi salah satu kita mencoba menerapkan program baru ini, sebenarnya kita mencoba untuk menghilangkan no viral no justice sebenarnya. I Salah see. satu bentuknya itu. Jadi nggak perlu harus tunggu viral dulu, Viral lewat dulu. ini Ini. kita bisa langsung proses juga kok gitu. Iya, artinya di sini kan kita sudah memberikan beberapa fitur yang ada. Misalnya masyarakat melihat di situ ada perbuatan anggota Polri yang tidak sesuai dengan etika ataupun yang mencederai organisasi, yang mencederai masyarakat, dia cukup merekam, ya kan, atau memfoto. Kemudian masuk akses ke sini kan di situ ada aplikasi, ada attach filenya juga kan. Jadi dia bisa menggunakan fasilitas itu, bikin kronologi, kirim ke kita. I see. I see, dan terobosan ini juga sangat perlu diapresiasi karena ya ini berarti bagian dari bahwa Polri juga menerima begitu kritik begitu Pak ya dari Iya. masyarakat kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di lapangan, kami bersedia untuk Iya. bisa langsung memberikan respons Iya, begitu. iya, betul. Ada jaminan nggak Pak berapa lama misalnya akan kemudian direspons ketika aduan itu disampaikan? Jadi di SOP-nya yang sudah ada, ketika publik sudah mendapatkan nomor registrasi dan sudah diterima, itu 1 kali 24 jam wajib pelapor harus dihubungi oleh Oh gitu. pihak Propam, harus sudah direspon. Oke, Kalau luar tidak biasa loh. terjadi itu Pak, kita bisa lakukan apa? Nggak bisa karena kontrolnya di Mabes. Oh gitu. Nah jadi Pasti harus dilakukan iya, berarti. kalau nggak Oke. dilakukan kan kelihatan kontrolnya dari Mabes. Dari Mabes yang akan mengingatkan ke Polda-Polda. I see. Jadi mekanisme ini dari Papua sampai dengan Aceh, Langsung masuknya ke Mabes. masuknya itu ke di Propam. Nomornya hanya satu nomor Iya, registrasi. Iya. Jadi Nanti- nggak bisa dilangkau, bisa. ditipu-tipu tuh ya. Nggak bisa. Iya. Nanti habis dari di Propam, kemudian kita bagi Polda ini, Polda ini, Polda Iya. ini. Sesuai dengan Berarti daerah gitu. arahannya top down tuh berarti Iya, Pak top ya? down. Oh. Wow. Iya ya. Nah, ini juga jadinya ya apa ya, dua arah juga, masyarakat ikut berpartisipasi juga Iya. dan kemudian juga jadi satu apa ya, satu momentum juga rekan-rekan dari Polri juga jadi jangan sampai membuat kesalahan Nah gitu justru ya. itu Iya. Mbak. Jadi bagusnya yang saya rasakan memang anggota di lapangan ketika melaksanakan tugas itu lebih berhati-hati. Karena ya kamu dimanapun juga kamu diawasin sama masyarakat dengan bisa menggunakan fasilitas ini. Gitu. Meskipun nih Pak ya sebagai
masyarakat juga pasti ada kekhawatiran misalnya kalau ada aduan seperti itu, apalagi misalnya kasusnya juga cukup Serius berbahaya atau Iya, serius iya. gitu. Takut identitas kita tuh nggak rahasia gitu Pak, Nah, bisa bocor gitu Pak. Gimana garansi dari teman-teman Propam? jadi yang menjaga kerahasiaan pelapor ini ya salah satu paling utama yang menjadi prioritas kita ya dengan aplikasi ini. Kita sangat menutup pelapor ini sangat ketat sekali, dan itu pun misalnya ketika pelapor ini melaporkan di kepolisian di wilayah tertentu, ya. Jadi autentifikasi yang bisa mengakses itu hanya di Propam Mabes saja tentang Oh. identitas ini. Jadi dia misalnya yang dilaporkan personil Polda. Jadi kita tidak akan bisa men-share identitas pelapor ini ke Polda itu karena yang tangani Mabes gitu. Kalau misalnya yang dilaporkan personil anggota Polres. Jadi pelapor ini tidak akan kita share sampai ke tingkat Polres, hanya di tingkat Polda saja yang komunikasi. Jadi sampainya Polda tapi Pak. Polda Kalau yang dilaporkan soal Polda yang hanya akan sampai Mabes. Oh, jadi tingkatan di Iya, atasnya. iya. Oh. Jadi kita betul-betul jaga privasi dan sampai sejauh ini tidak ada ya. Karena Mudah-mudahan nggak akan kerahasiaan pernah ada Pak tidak ya. pernah ada Jangan karena sistem sampai lah kita bocor. sudah membuat seperti itu, tidak bisa diakses sembarangan. Top. Ya itulah yang Iya. diinginkan masyarakat pasti. Betul ya, kerahasiaan data Iya. diri gitu dari masyarakat yang juga melakukan pelaporan, karena ya itu tadi dia balik lagi ini kan untuk meningkatkan rasa apa ya, ini kan negara kita harus bisa menjaga bersama-sama Iya, iya. gitu. Jadi partisipasi masyarakat juga Sangat sebenarnya penting. Iya. diajak untuk lebih lagi gitu. Ini kan baru di launching di bulan Oktober Oktober, 2025 lalu juga. Nah, bagaimana nih Pak? Apakah akhirnya ada peningkatan jumlah pelaporan dibandingkan dengan dulu yang mungkin harus agak sedikit repot-repot gitu Iya, iya. ke kantor polisi Iya, gitu? iya. Jadi dulu sebelum aplikasi ini saya launching ya, itu kalau manual sebelumnya seluruh Indonesia kurang lebih 300 laporan pengaduan. Tapi begitu saya launching ini dalam waktu 1 bulan itu sampai 1.800. Wah, 300 tuh per berapa lama Pak? 1 bulan. satu Oh bulan tuh gitu. 300 Iya. laporan. Sekarang Sekarang dengan adanya ini 1.800 bahkan 2.000 Wow, per 1 bulan, satu iya. bulan ya. Se-Indonesia Iya, ya. iya, iya. Pak Abdul Karim gimana nih Itu. merespons ini, Ya, respons Bapak? artinya begini, saya malah justru bersyukur ya. Artinya publik ini menginginkan polisi ini baik, Betul. ya kan, Pasti. masyarakat. Dengan dan antusias, ternyata respon publik juga antusias sekali dengan adanya aplikasi ini. Semuanya dilaporkan. Bahkan AC mati di ruang pelayanan pun dilaporkan. Oh gitu. Iya. Tapi itu masuk kategori yang bisa dilaporkan Pak. Bisa, semuanya kita gitu. laporkan. Jadi kalau misalnya kita ke kantor polisi nih, kita Iya. mau